Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa sallallahu wa salamuhu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam satu majelis secara online yang terkait dengan topik pembahasan masalah fikih. Semoga waktu yang kita lalui bersama mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nantiasa berada di atas taufik dan hidayah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pembahasan pagi ini kita telah memasuki pembahasan yang baru, yaitu yang terkait dengan permasalahan sholat. Tentang permasalahan sholat. Kita masuk ke bab yang pertama dari kitab sholat, yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar, yaitu fikih yang mudah, di mana untuk kitab sholat ini ada sekitaran 15 bab yang terkait dengan pembahasan sholat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk membahas satu persatu dari bab yang telah disebutkan tentang pembahasan masalah sholat ini. Bab yang pertama yaitu tentang ta'rif, tentang definisi sholat. Kemudian juga keutamaan dan kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah makna sholat itu sendiri. Ya, karena di antara salah satu kewajiban dan bahkan termasuk rukun Islam. Ya, bahkan termasuk rukun Islam, di antaranya adalah sholat. Di antaranya adalah sholat. Bahkan ini kewajiban yang kedua setelah syahadatain. Maka dari itu, masalah sholat ini merupakan masalah yang sangat besar, yang dia termasuk masalah yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyebutkan perbedaan antara metode beragama kaum muslimin dan metode beragama dari orang-orang kafirin, yaitu ada pada salatnya. Ya, ada pada salatnya. Sebelumnya kaum Yahudi dan Nasara atau Nasrani, mereka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Akan tapi mereka melalaikannya. Ya, mereka melalaikannya. Mereka memasukkan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disyariatkan pada salat itu. Ya, yang pada akhirnya yang sekarang yang ada pada mereka justru meninggalkan salat. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah.
ya perjanjian antara kita dengan mereka, itu perbedaan antara kita dengan mereka ada pada salatnya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka dia sungguh kafir. Itu dia telah kafir. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang mengambil zahir hadis tersebut. Ya, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, ya maka dia kafir. Ada sebagian ulama lagi yang menyebutkan tidak seperti itu dengan perincian. Akan tapi kita tidak bahas itu. Ya, yang kita jadikan pelajaran di sini adalah tentang pentingnya sholat. Tentang pentingnya sholat, di mana sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ya, dia suatu perkara yang mesti diperhatikan oleh kaum muslimin, yang dia merupakan rukun yang kedua setelah syahadatain. Ya, Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika beliau alaihi salatu wasalam mengutusnya ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Dan Nabi SAW telah menerangkan bahwasanya tempat yang akan beliau datangi umumnya diisi oleh ahlul kitab. Oleh ahlul kitab. Jadi ahlul kitab pada zaman Nabi SAW pun juga sudah meninggalkan sholat. Ya, kata Nabi SAW, innaka tata'ti qauman min ahli kitabin. Engkau betul-betul akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ya. Faj'al awwala ma tad'uuhu ilaihim, dan jadikanlah awal pertama kali yang kamu seru kepada mereka, dan jadikanlah awal yang pertama kali ya kamu seru kepada mereka an yuwahhidullah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Dan apabila mereka menerima tentang hal itu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fil laili wan nahar. Dan kalau mereka telah menerima tentang hal itu, maka ajarkanlah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka salat ya sehari semalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini merupakan kewajiban yang terbesar setelah syahadatain. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya dan untuk mempelajarinya. Nah, pada bab ini yang kita akan pelajari terlebih dahulu adalah tentang ta'rif, tentang definisi salat. Ya, apakah definisi salat? Dalam hal ini, kalau kita merujuk kepada atau mengembalikan satu kalimat itu kepada bahasa Arab, ya di sana ada pengertian definisi secara bahasa dan ada definisi secara istilah syariah. Nah, salat menurut definisi bahasa apa artinya? Yaitu ad-du'a. Artinya adalah ad-du'a. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna salatakum alaihim. Sesungguhnya salat kamu atas mereka. Yang dimaksud salat itu, ya, salat pada ayat ini artinya adalah doa. Ya, artinya adalah doa. Ini arti secara bahasa. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya bersalawat kepada nabi. Ya, salat Allah kepada Rasulnya bukanlah bermakna doa. Ya, begitu juga dengan salawat malaikat kepada Rasulullah SAW bukan bermakna doa, tetapi bermakna istighfar, itu permohonan ampun dari para malaikat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersalawat kepada Nabi ya, dan juga berikanlah salam kepadanya. Ya, apa isi salawat itu? Tidak lain isi salawat yang kita ucapkan, yang kita peruntukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah doa. Ya, permohonan kita kepada Allah. Allahumma salli alaihi. Ya, Allahumma salli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi salat menurut bahasa artinya adalah doa. Kemudian menurut istilah syariat apa? Yaitu ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Ya, yaitu suatu ibadah. Jadi salat itu adalah suatu ibadah. Nah, kalau kita tahu bahwa salat itu suatu ibadah, maka tidak boleh kita melaksanakan salat itu secara sembarangan. Tidak boleh kita melaksanakan salat itu ya menurut kemauan kita sendiri, enggak. Karena yang namanya ibadah sudah ada aturan. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau Allah menginginkan agar jin dan manusia itu beribadah, maka hak Allah lah yang menjelaskan kepada jin dan manusia itu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Dan untuk nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk menerangkan kepada kita bagaimana caranya ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah salat. Ya, salah satunya adalah salat. Jadi ibadah itu ya tidak boleh kita lakukan semau kita. Tidak boleh kita lakukan sembarang yang apa yang kita inginkan, tidak. Tapi ada aturannya. Ya. Salat itu apa? Ibadah zat aqwalin wa af'alin makhsusah. Yaitu ibadah yang memiliki ya amaliyah perbuatan ya dan amaliyah ucapan. Apakah amaliyah perbuatan dan ucapan ini diserahkan kepada kita ataukah ada kekhususannya? Jawabnya ada kekhususannya. Maka dijelaskan di sini makhsusah, yang dikhususkan. Ya, berarti dalam ucapannya dan perbuatannya yang kita lakukan di dalam sholat, ini tidak boleh keluar dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala atur. Muftatihatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muftatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ya, jadi yang namanya sholat menurut definisi syariat adalah suatu ibadah yang memiliki amaliyah berupa ucapan dan amaliyah berupa perbuatan yang sifatnya khusus. Yang dibuka dia dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya.
Jadi yang namanya salat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, wahai orang-orang beriman, tegakkanlah oleh kalian salat, maka salat yang dimaksud adalah salat dalam pengertian syariat, bukan salat dalam pengertian bahasa. Ya, salat dalam pengertian syariat dan bukan dalam pengertian bahasa. Jadi harus kita bedakan. Ya, jangan sampai kita ya tertipu dengan ucapan orang-orang liberal yang mereka hanya mendefinisikan salat dengan sisi bahasa saja. Ya, ketika mereka mengatakan definisi salat yaitu doa secara bahasa, maka yang dimaksud salat yaitu seluruh lafaz salat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis adalah maksudnya doa. Ini merupakan kejahilan. Ya, ini merupakan kejahilan. Maka sangat maklum sekali kalau kita lihat banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat secara syariat. Ya, meninggalkan sholat secara istilah syariat, bukan karena mereka bodoh terhadap hal itu, karena mereka meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Karena sholat yang dimaksud adalah doa. Jadi cukup berdoa saja. Ya, maka ini jelas adalah kejahilan. Ya, dan menyelisihi syariat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Jibril alaihissalam bagaimana cara sholat yang benar. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya kepada orang-orang mukmin. Maka Jibril alaihissalam turun ya mengajarkan cara waktu-waktu tersebut. Ya, Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW pada waktu subuh, kemudian pada waktu zuhur, kemudian pada waktu asar, kemudian pada waktu isya, pada waktu maghrib, kemudian pada waktu isya. Ya, dengan cara yang bagaimana? Apakah Jibril alaihissalam hanya yaitu datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad, yaitu hendaknya kamu berdoa kepada Allah di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya? Jawabnya enggak. Ya, Jibril alaihissalam datang pada Nabi SAW dengan mencontohkan ya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu, yang khusus. Ya, maka dari itu setelah Nabi SAW mendapatkan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, disebutkan di sini ya di dalam kitab Manhajus Salikin, suatu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ammani Jibril 'indal bait. Ya, suatu ketika Jibril mengimamiku ya di sisi Ka'bah. Fa shalla bi-dhuhr hina zalat asy-syams. Maka beliau pun salat ya mengimami aku pada salat zuhur ketika matahari itu sudah tergelincir. Ya, fa kanat biqadri syaraq. Ya, dan tergelincirnya matahari itu yaitu sepanjang ya kalau tongkat itu ya agak sedikit ya. Tsumma shalla bil 'asr hina qana dhillu kulli syai'in mislaihi. Ya, dan Jibril alaihissalam mensalati atau mengimami aku salat pada salat asar ketika bayangan sesuatu itu ya seperti
sesuatu tersebut, yaitu panjangnya sama. Tsumma shalla bil maghrib hina afṭara as-shā'im. Kemudian Jibril mengimami aku salat maghrib ketika orang yang berpuasa berbuka. Tsumma shalla bil 'isha hina ghaba asy-syafaq. Dan Jibril mengimami aku salat isya ketika syafaq, itu kemerah-merahan yang ada di langit itu hilang. Tsumma shalla bil fajr hina hurrima at-ta'am wasyarab 'ala as-sha'im. Kemudian Jibril mengimami aku salat fajar ketika makan dan minum itu telah diharamkan atas orang yang berpuasa. Dan akhirnya yaitu di akhir hadis ini karena agak panjang, Jibril mengatakan, ya Muhammad, hada waqtul anbiya man qablaka. Ini adalah waktu para nabi-nabi sebelum engkau. Al-waqtu fiha wa al-waqtu fi ma baina hadainil waqtain. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat. Mengajarkan tata cara salat. Jadi tidak mungkin bahwa yang dimaksud dengan salat itu hanya sebatas pada pengertian bahasa saja. Tidak mungkin. Maka dari itu, ini merupakan ucapan yang sangat keliru sekali yang diucapkan oleh orang-orang liberal dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang mengartikan salat hanya pada sisi bahasa saja. Padahal salat ini memiliki dua definisi, yaitu secara bahasa dan secara istilah syariat. Kemudian keutamaannya. Keutamaannya. As-salatu min akhiri arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat merupakan rukun yang paling ditekankan, rukun Islam yang paling ditekankan setelah apa? Setelah syahadatain. Tadi telah dijelaskan. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat itu merupakan tiang-tiangnya Islam. Jadi Islam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan, perumpamakan seperti sebuah bangunan yang dia memiliki tiang-tiang. Di mana tiang-tiang ini fungsinya adalah untuk menopang atap dari bangunan tersebut. Agar bangunan tersebut dapat dihuni, dapat diisi dengan berbagai macam perabotan yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Nah, apabila ada satu tiang dari tiang-tiang penyangga bangunan itu hilang, maka ada kemungkinan rumah itu atau bangunan itu akan roboh. Apalagi tiang yang hilang atau tiang yang roboh itu adalah tiang yang menjadi tiang yang utama. Tentunya ini akan dapat cepat merobohkan bangunan tersebut. Waqad faradaha Allahu 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Fawqa sab'i samawat, di atas 7 langit. Di atas 7 langit. Yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung yang mewajibkan salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala langsung yang berbicara tentang wajibnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Maka yang demikian itu merupakan dalil tentang pentingnya salat tersebut dalam kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ada sebuah
urusan yang mesti beliau kerjakan, maka beliau pun langsung melaksanakan sholat. Waqad jaa fi fadliha wal hassi 'alaiha ahaditsu katsiratun minha. Dan telah banyak keutamaan dan juga dorongan untuk melakukan sholat itu pada hadis-hadis yang begitu banyak. Ya, di antaranya adalah hadis yang berbunyi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." 5 salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, itu salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Kemudian Ramadan ke Ramadan, itu puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu sebagai penghapus lima bainahunna, terhadap apa yang ada di antara itu semua, ya, majtunibatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi selama dosa-dosa besar itu dijauhi, maka sholat yang 5 waktu ini akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau misalkan dia melakukan dosa besar seperti kesyirikan, tentunya ini akan batal amalnya. Jadi yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dibutuhkan taubat pada pelakunya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal baqiya min zaranihi syai'un?" Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana pendapat kalian jikalau ada sebuah sungai, ya, di pintu salah seorang di antara kalian yang kalian mandi, ya, dari sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Apakah masih ada tersisa kotoran, ya, pada dirinya? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Ya Rasulullah, tentunya tidak akan tersisa, ya, kotoran pada dirinya sedikit pun. Qala fadzalika mathalus salawatil khams. Lalu kata Nabi SAW, itulah perumpamaan salat yang 5 waktu, yang Allahu bihinnal khataya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan salat tersebut. Ya, dengan salat tersebut. Ini jelas, ya, merupakan keutamaan, ya, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Maka dari itu tadi disebutkan bahwasanya yang namanya salat ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Ya, bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, ya, datang ancaman yang sangat berat, ya, bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian kewajibannya, tentang kewajibannya ini adalah perkara yang maklumah, yang telah diketahui bersama bil kitabi was sunnah wal ijma', ya, berdasarkan Alkitab, berdasarkan sunnah dan ijma', al-ma'lum min ad-dini bid darurah, yang memang telah maklum keadaannya di dalam agama secara darurat, yaitu tidak boleh bagi seseorang yang dia mengaku muslim dengan mengatakan saya tidak tahu kewajiban sholat 5 waktu. Ya, ucapannya ini, ya, tidak bisa dianggap uzur. Ya, ucapannya ini tidak bisa dianggap
udzur karena masalah sholat 5 waktu ini merupakan perkara yang sifatnya maklum. Ya telah diketahui secara bersama berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma. Ya bahkan orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, ya ketika dia masuk Islam, dia pasti sudah tahu tentang kewajiban sholat. Maka sangat aneh apabila ada seorang Muslim yang mengatakan dia tidak tahu apakah sholat ini, ya sholat 5 waktu itu wajib atau tidak. Ini sangat aneh. Ya, dan ketidaktahuannya ini tidak dianggap udzur. Ya, ketidaktahuannya ini tidak dianggap udzur. Lebih-lebih lagi kalau dia tinggal di kota besar, ya seperti di Jakarta dan seterusnya. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Ya, aqimu itu bentuk perintah. Dari kata aqama yuqimu, iqamatan. Ya, menegakkan. Ya, kalau dikatakan menegakkan di sini bukan berarti hanya sekedar salat semata. Ya, dia juga harus menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan wajib-wajibnya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Ya, masuk di dalamnya yaitu kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Ya, memperhatikan pembatal-pembatal sholat. Ya, itu masuk dalam cakupan iqamah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqimus shalah, ya tegakkan oleh kalian sholat, yaitu dengan memperhatikan sunnah-sunnahnya, fardu-fardunya, kemudian juga pembatal-pembatalnya, ya, yang menunjukkan bahwa yang namanya sholat ini harus dipelajari. Karena Nabi SAW ketika datang perintah sholat ini, Nabi SAW mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, belum mengajarkannya di atas mimbar. Ya, ketika sujud barulah beliau turun dari mimbar, kemudian beliau sujud di atas sana. Begitu juga dalam hadis sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, kemudian bagaimana cara duduk di antara dua sujud, ya, kemudian bagaimana kekhusyuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, ya, kemudian apa saja pembatal-pembatal sholat tersebut yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga tentang syarat-syarat sahnya sholat, ya, termasuk di dalamnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya, kemudian bagaimana caranya berwudu. Ya, itu semua wajib kita pelajari. Ya, wajib kita pelajari agar apa? Agar kita bisa menegakkan salat itu dengan sebenar-benarnya. Ya, fi ayatin katsiratin min kitabillah. Ya, sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan dengan perintah aqimus shalah. Ya, di dalam kitabullah. Wa qala ta'ala qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada para hambaku yang beriman, yang mereka menegakkan sholat. Jadi kalau dia mengatakan dirinya beriman, maka wajib baginya untuk menegakkan sholat. Ya, untuk menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuqimus shalah. Ya. Yuqimu as-shalah, menegakkan sholat. Wa minas sunnah, ya, dan disebutkan di dalam sunnah, yaitu dalam hadisul mi'raj, itu hadis tentang mi'raj yang panjang,
Ya, di dalamnya terdapat kalimat hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, salat itu 5 kali. Dan 5 kali ini ganjaran pahalanya adalah 50 kali. Yaitu 1 kali sholat, ganjarannya 10 kali sholat. Berarti kalau 5 kali berarti 50 kali. Ya, 50 kali. Wa fi sahihain qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'i'il Islam. Ya, di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, ya, pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bertanya tentang syariat-syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lail, yaitu 5 kali salat pada sehari semalam. Qala sa'il, lalu orang yang bertanya tadi bertanya kembali, hal alayya ghairuhunna, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa, tidak kecuali jikalau kamu ingin menambah. Ya, ingin tatawwu, itu ingin menambah salat kamu dengan salat-salat sunnah, ya, dari salat yang 5 waktu tadi. Kemudian salat ini diwajibkan kepada siapa? Disebutkan di sini watajibu salatu 'alal muslimil balighul aqil. Ya, salat itu diwajibkan kepada seorang muslim yang balik, yang aqil, yang balik dan berakal. Ya, sebagian ulama menambahkan wadzakir, yaitu orang yang ingat. Ya, zakir itu ya lawan dari nasi, yaitu orang yang lupa. Ya, atau orang yang naim, orang yang tidur. Ya, ketika seseorang itu teringat kembali bahwa dirinya belum melaksanakan sholat, maka ketika ingat, ya, ketika itu pula dia diwajibkan sholat yang dia ingat itu. Atau ketika bangun tidur, ya, lalu dia teringat dia belum sholat atau kesiangan, maka pada saat itu juga dia diwajibkan sholat. Makanya sebagian ulama ada yang menambahkan al-balighul aqiluz zakir, yaitu seorang muslim yang dia sudah balik, yang dia berakal dan dia ingat. Fala tajibu 'alal kafir. Ya, dan salat ini tidak diwajibkan kepada orang kafir. Jadi kalau orang kafir dia ikut-ikutan salat, misalkan kita sedang berada di negeri kafir misalkan. Terus kita salat, lalu ada di antara mereka yang ikut-ikutan salat. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita hardik mereka atau kita katakan bahwa salat kamu tidak sah atau bagaimana? Yang kita lakukan adalah nanti kita mendakwakan orang tersebut. Kita datangi orang tersebut dengan cara santun, ya, kemudian kita berkata kepadanya dengan lembut, ya, kemudian kita katakan jikalau Anda masuk Islam maka itu lebih baik lagi, ya, Anda bisa sholat dengan cara yang telah diatur oleh Islam, gitu, dan Anda akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya kata-kata yang semisal. Ya, jangan kita langsung katakan Anda ngapain sholat? Ya, sholat Anda tidak sah, Anda masih kafir, Anda tak. Ya, nanti dia malah kabur. Kemudian dia malah benci dengan Islam, malah benci dengan sholat dan ya, padahal Islam itu tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi. Hanya saja terkadang Islam ini tersudut, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan sebagian oknum, ya, dari kaum muslimin itu sendiri. Ya, apakah itu dari hawa nafsunya ataukah dari kebodohannya, ya, atau dari alasan atau sebab-sebab yang lain.
wala shaghir. Dan salat ini juga tidak diwajibkan kepada anak kecil. Ya, lalu bagaimana misalkan jikalau anak itu sudah berusia tamyiz, misalkan 7 tahun. Lalu dia salat. Ya. Apakah dia mendapatkan kebaikan? Jawabnya iya, dia mendapatkan kebaikan. Ya, hanya saja ya dia belum terhitung telah menunaikan kewajiban karena memang belum ada kewajiban untuknya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua atau wali dari seorang anak, ya, untuk apa? Untuk memerintahkan, untuk mendorong anak-anak itu melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum wahum abna'u sab'in. Ya, yaitu perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, sedangkan mereka berusia 7 tahun. Ya, wahum abna'u sab'ina sinin. Ya, mereka anak-anak yang berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, sedangkan ketika itu mereka telah mencapai usia 10 tahun. Dan ini maksud pukul di sini bukanlah pukul yang sifatnya babak belur atau benjol-benjol, tidak, akan tapi pukulan ta'dib. Ya, pukulan ta'dib. Ya, hanya sifatnya menakut-takuti. Ya, kalaupun mau terkena terkena kulit, ya jangan sampai membekas, jangan sampai biru-biru dan seterusnya. Dan hindari memukul kepala. Ya, dan hindari memukul bagian kepala. Walal majnun, dan juga sholat ini tidak diwajibkan kepada orang gila. Ya, jadi kalau orang itu nggak sholat sengaja meremehkan, ya maka dia sama seperti anak kecil, atau kalau anak kecil mah lebih baik lagi. Ya, mungkin dia sama dengan orang gila. Ya, orang gila nggak wajib baginya untuk sholat. Kalau ada yang berpendapat menurut saya bahwa sholat itu tidak wajib, maka kita katakan Anda adalah orang gila. Ya, Anda adalah orang gila. Kenapa? Karena orang gila nggak wajib sholat. Ya, orang gila nggak wajib sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Ya, catatan itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiqa. Dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anis saghir hatta yablugh. Dan dari anak yang kecil sampai dia balik. Walakin yu'mar bihal aulad bitamami 7 sinin. Akan tetapi anak-anak itu hendaknya diperintahkan ketika anak-anak itu sudah mencapai usia 7 tahun. Wa yadribuna ala tarkiha li ashrin. Dan dipukul dikarenakan dia meninggalkan sholat ya ketika anak itu berusia 10 tahun. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar aw irtadda an dinil Islam. Barang siapa yang mengingkarinya atau dia meninggalkannya, maka dia telah kafir dan dia murtad dari agama Islam. Ini qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Ya, perjanjian yang kita dan mereka berada di atasnya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, jadi yang namanya salat ini merupakan perkara yang sangat penting dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Maka dari itu tidak boleh bagi kita untuk
untuk menyia-nyiakannya atau mengingkarinya atau meremehkannya, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan hendaknya kita betul-betul memperhatikan sholat ini. Kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat, ya, ketika dia sudah berusia 7 tahun, atau kalau misalkan dia ikutan sholat ya pada usia sebelum itu, maka ini masya Allah, ya, diharapkan mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang saleh, ya. Ya, perintahkan anak itu ketika usia 7 tahun dan pukul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak itu berusia 10 tahun. Baik, bab yang pertama sudah kita lewati dan sekarang masuk bab yang kedua. Ya, kita masih ada waktu. Ya, bab yang kedua itu ada sekitaran ada sekitaran 4 masalah atau 5 masalah yang dibahas pada bab yang kedua ini. Tentang apakah bab yang kedua ini? Yaitu tentang azan dan iqamat. Tentang azan dan iqamat. Ya, karena azan dan iqamat ini bagian dari sholat. Ingat ya, azan dan iqamat ini bagian dari sholat. Seluruh pembahasan di dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan azan dan iqamat, para ulama masukkan ke dalam kitabul sholat. Ya, tidak mereka masukkan ke dalam kitabul janaiz. Ya, kitab yang membahas tentang jenazah, pembahasan tentang masalah pengurusan jenazah. Tidak ada. Ya, atau dimasukkan ke dalam kitabul hajj. Ya, kitabul hajj yaitu pembahasan yang berkaitan dengan masalah haji. Karena sebagian dari kaum kita ada yang memandangkan azan ketika dia ingin melaksanakan haji. Ya, dikumandangkanlah azan dari rumahnya. Ya, ketika dia ingin berangkat menuju Mekah. Ini enggak ada sunnahnya. Ya, begitu juga ketika hendak menguburkan mayit. Ya, ketika mayit hendak ditanam di kuburan, ya, diletakkan di kuburan, setelah diletakkan kemudian diazankan, ini enggak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Ya, atau ketika anak itu lahir, ya, ketika anak itu lahir, tidak juga dicantumkan oleh para ulama, ya, bab azan dan iqamat ini di bab itu. Jadi bab azan dan iqamat hanya dicantumkan pada pembahasan masalah sholat. Wa fihi masail, dan pada pembahasan ini ada beberapa pembahasan yang mesti kita ketahui. Ya, yang pertama adalah ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma, yaitu definisi adzan dan iqamat dan juga hukum keduanya. Yang pertama adalah ta'riful adzan wal iqamah. Apakah definisi adzan dan iqamat itu? Sama, di sini ada definisi secara lugawiyah dan ada definisi secara istilahiyah. Adapun azan menurut definisi lugawiyah atau bahasa artinya adalah al-i'lam. Al-i'lam, pemberitahuan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanun minallahi wa rasulih ila an-nasi yaumal hajjil akbar anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya, wa adzanun minallah. Maksud di sini azan di sini adalah i'lam. Ya, dan Allah, dan datang pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dan Rasulnya telah berlepas diri dari kaum musyrikin.
Jadi yang dimaksud dengan adzan di sini adalah i'lam. Kemudian secara syariat apa? Al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bizikrin makhsusin. Yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir yang khusus. Jadi pemberitahuan masuknya salat. Jadi muadzin itu harus tahu ya jadwal salat. Ya, kapan masuknya waktu salat itu. Karena tidak boleh seorang muadzin itu dia mengumandangkan azan ya sebelum masuk waktu salat. Sebelum masuk waktu salat. Sebetulnya sangat mudah ya bagi kita untuk mengetahui masuknya waktu salat. Seperti misalkan yang Nabi SAW ajarkan tadi yaitu ketika matahari tergelincir. Ya, bayangan sesuatu itu lebih pendek daripada sesuatu tersebut. Ya, adapun waktu asar yaitu bayangannya sama panjangnya. Ya, adapun waktu maghrib yaitu ketika matahari terbenam. Ya, kemudian waktu isya ketika kemerahan yang ada di langit itu sudah hilang dan muncul bintang. Ya, adapun waktu fajar maka fajar ini ada dua waktu yaitu fajar kadzib dan juga ada fajar shadiq. Ya, fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Itu fajar kadzib itu seperti ekor musang yang disebutkan. Ya, yang itu belum masuk waktu fajar. Dan nanti insya Allah kita akan ketahui. Kemudian bizikrin maksus, ya dengan zikir yang khusus. Ya, tidak boleh kita mengumandangkan azan dengan zikir-zikir yang lain. Ya, dan sebagian ulama dan para ulama menyebutkan bahwa azan itu harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa yang lainnya atau disamakan, disesuaikan dengan bahasa setempat. Misalkan di Indonesia, ya dengan azannya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini nggak boleh. Ya, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Wal iqamatul lughatan, sedangkan iqamah secara bahasa artinya adalah masdar aqama. Ya, bentuk masdar dari kalimat aqama yuqimu iqamatan. Ya, iqamatan, yaitu iqamatul qa'id, yaitu menegakkan sebuah tiang. Menegakkan sebuah tiang. Jadi ketika dikumandangkan iqamah, jadi seakan-akan orang yang iqamah itu sedang apa? Sedang mengundang jamaah untuk menegakkan tiang. Tiang apa yang dimaksud? Ya tiang agama. Apa yang dimaksud? Yaitu sholat. Nah, secara syariat apa? Al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin warada bihi syara'. Yaitu pemberitahuan ya untuk menegakkan sholat dengan zikir yang khusus yang disebutkan oleh syariat. Yang disebutkan oleh syariat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah iqamah ini. Ya, khususnya untuk zaman sekarang yang azan ini ya alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia untuk menciptakan yang namanya sebuah mikrofon.
pengeras suara. Ya, pengeras suara. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang berazan itu tidak perlu lagi naik ke atas menara. Ya, cukup ditaruh mikrofon atau toa ya di atas atap masjid. Ya, kemudian orangnya bisa mengumandangkan azan dari dalam masjid. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, ya, apakah dimakruhkan atau tidak, ya, menggunakan pengeras suara itu? Jawabnya adalah tidak. Jawabnya adalah tidak, karena ada sebagian yang berpendapat tidak disukai, akan tapi hal ini, ya, tentunya pendapat yang lemah. Ya, karena mikrofon dan seterusnya itu hanyalah sebagai wasilah. Ya, dan bukan ghayah, dan bukan tujuan. Ya, sedangkan wasilah ini memiliki hukum tujuan. Tujuannya adalah azan. Maka menggunakan mikrofon itu sama dengan azan. Yaitu kalau dan yang diinginkan dari azan adalah mengeraskan suara. Ya, sedangkan mikrofon ya atau alat pengeras suara ini memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama dapat mengeraskan suara. Maka dari itu tidak dimakruhkan ya seseorang menggunakan pengeras suara. Ya, adapun iqamah ya ini juga khilaf juga di antara ulama, di antara mereka ada yang mengatakan jangan kalau iqamah itu jangan sampai keluar, cukup hanya di dalam saja. Akan tapi Allahu a'lam ya bahwasanya iqamah ini juga ya tujuannya adalah untuk memanggil ya. Ya, untuk memberitahukan. Ya, dahulu Bilal radhiyallahu taala apabila beliau ingin iqamah, maka beliau iqamah di dalam masjid. Jadi ketika beliau telah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, maka barulah beliau iqamah. Ini menunjukkan bahwasanya iqamah itu di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau iqamah itu jangan sampai suaranya keluar masjid. Ya, karena kalau keluar masjid ini juga akan memberikan asar yang kurang baik. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar nanti akan bersantai-santai. Ya, belum iqamat ini, belum ini dan belum itu. Jadi lebih baik ya iqamah itu tidak dikeluarkan suaranya. Ya, agar apa? Tujuannya agar orang-orang bersegera mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian hukumnya bagaimana? Al-adhan wal iqamah masyru'ani fi haqqir rijali min salawatil khams. Adzan dan iqamat ya itu disyariatkan. Ya, disyaratkan kepada siapa? Kepada laki-laki. Jadi yang azan dan iqamat itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang azan dan iqamat ya adalah laki-laki, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya adalah laki-laki. Tidak pernah ada ya sepanjang zaman ya dari kaum salaf dahulu yang di sana ada yang berazan atau iqamah perempuan. Ya, kecuali mungkin sesama mereka. Dengan tidak mengeluarkan suaranya ke luar masjid. Ya, seperti misalkan wanita-wanita ya ingin sholat berjamaah bersama, kemudian ada di antara mereka yang qamat Allahu Akbar ya. Kalau di sama mereka insya Allah ini tidak mengapa. Namun kalau tujuannya untuk mengumumkan azan ya secara luas, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh laki-laki. Wa huma min furudil kifayat.
dan keduanya merupakan fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ism anil baqin. Apabila sudah ada yang menegakkannya, maka yang lainnya pun juga gugur. Ya, maka yang lainnya gugur, ya, tidak berdosa. Kalau tidak ada yang menegakkannya di suatu kampung misalkan, tidak ada yang azan, tidak ada yang iqamat, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Jadi kalau ada di suatu kampung sudah dibangunkan musholla atau sudah dibangunkan masjid, ya, maka harus ada orang yang azan dan iqamah di situ. Ya, jangan sampai waktu zuhur, waktu asar itu tidak ada yang azan dan iqamah. Harus ada yang azan dan iqamah. Walaupun pada kenyataan yang menjadi imam tukang azannya tersebut. Ya. Ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena azan dan iqamah ini hukumnya fardu. Ya, fardu kifayah. Harus ada sebagian dari kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut yang melakukannya. Kalau tidak, maka semuanya berdosa. Li'annahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah. Karena keduanya merupakan syiar-syiar Islam yang sangat zahirah, yang sangat nampak. Ya, yang sangat nampak. Ya, azan dan iqamah ini merupakan hujjah. Ya, bagi kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Ya, ada kelompok-kelompok di Indonesia ini yang suka mengkafir-kafirkan. Mereka mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kafir. Ya, kita katakan bagaimana Anda bisa mengatakan negara Indonesia ini adalah negara kafir, sedangkan syiar Islam, ya, yang terbesar tegak di negeri ini apa? Itu azan dan qomat. Ini syiar Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin memerangi suatu kaum, maka beliau tunggu sampai pagi. Kalau misalkan desa tersebut, kampung tersebut ada terdengar suara kumandang azan, maka beliau balik lagi. Ya, maka beliau balik lagi, tidak jadi memeranginya, karena negeri itu adalah, kampung tersebut adalah kampung Islam. Ya, lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasanya negeri ini adalah negeri kafir? Waliyadzubillah. Ya, ini sangat dangkal ya orang-orang seperti itu. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh menghilangkan keduanya. Ya, maka tidak boleh menghilangkan keduanya. Baik. Mungkin sampai pada masalah yang pertama dulu, dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada permasalahan selanjutnya. Baik, Allahu a'lam. Silakan jikalau ada di antara pemirsa yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz, untuk azan dan iqamah itu, kalau kondisinya seperti di tempat kita sekarang di Indonesia ini kan masjid itu sangat berdekat-dekatan gitu Ustaz ya. Jadi misalnya antara satu kampung dengan kampung yang lain atau satu komplek dengan komplek yang lain itu biasanya ada beberapa masjid. Nah, apabila di salah satu masjid itu sudah ada yang mengumandangkan azan dan terdengar di komplek-komplek sekitarnya, namun di komplek tersebut misalnya ada masjid atau musola yang ya ada masjid dan musolanya juga. Apakah masjid dan musola itu terkena hukum wajib fardu kifayah untuk mengumandangkan azan juga, atau misalnya salah satu sudah ada yang mengumandangkan azan, salah satu masjid di masjid yang lain itu sudah tidak terkena hukum fardu kifayah tersebut, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Ya, untuk wilayah tentunya dilihat, kayak misalkan contohnya lah, seperti misalkan perumahan antum ya,
Itu kan dihitungnya satu wilayah. Walaupun secara RT atau RW mungkin cakupannya lebih luas lagi. Ya. Maka apabila ada masjid di luar perumahan antum misal kumandang azan dan pastinya terdengar oleh warga yang ada di perumahan antum. Ya, maka dalam hal ini kalau misalkan di tempat antum sudah ada musola, ya, karena musola itu memang juga dibangun. Yang pertama tentunya tujuannya adalah untuk agar masyarakat di komplek itu bisa sholat berjamaah di situ. Ya, maka dalam hal ini kewajiban itu tidak gugur ya bagi orang-orang yang ada di perumahan antum. Karena satu fungsi musola itu secara hukum asalnya dibangun adalah untuk agar kaum muslimin yang ada di kompleks itu terutama mudah untuk melaksanakan ibadahnya, terutama sholat jamaah. Walaupun tentunya tidak musola tersebut tidak melarang ya ada orang-orang luar misalkan di luar dari kompleks antum untuk sholat di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi patokan di sini adalah al-ibratu bil ghalibil katsir, yang menjadi patokan adalah yang ghalib al-katsir. Ya secara garis besarnya, umumnya yang ada di kompleks itu. Ya. Bukan yang laisa bil qalilin nadir, bukan yang sedikit. Maka dari itu kalau misalkan masjid itu berkumandang dia di luar komplek antum, maka dalam hal ini musola yang ada di dalam komplek antum belum gugur. Ya harus ada orang yang mengazankannya di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin yang ada di komplek antum itu untuk sholat di dalamnya. Ya, walaupun mungkin kaum muslimin yang ada di komplek antum sudah mendengar adanya azan yang ada di tempat lain. Kan tapi tujuan yang di sini adalah untuk memanggil kaum muslimin yang dekat dengan mushola itu. Jadi tidak cukup ya hanya dengan kumandang azan dari masjid yang lain. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Nah, ada lagi pertanyaan? Sabar. Ada pertanyaan Ustaz. Nah, dari Pak Endang ya? Atau dari? Halo, balik. Iya, silakan Pak Endang ya. Ya, silakan Pak. Ya, halo. Mungkin ada kendala koneksi, Ustaz. Ada. Ya, kalau ada kendala mungkin bisa ditulis melalui pesan tulis. Pak Uus, gimana kabarnya Pak Uus? Alhamdulillah Ustaz. Ya, baik ya Pak Uus ya. Ya, semoga sehat selalu Ustaz. Amin, amin. Sama-sama Pak Uus. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Barakallah. Allah ya barik. Ustaz. Nah. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Endang Ustaz. Ya, silakan Pandang.
terkait dengan masih dengan masalah iqomah dan azan, Ustaz. Nah, Ketika musola kita itu tidak ada yang azan gitu, dan udah melewati beberapa menit dari waktunya awal sholat gitu. Nah, terus kita belakangan baru mau sholat. Nah, sebaiknya kita azan atau koma saja ya Ustaz ya. Itu aja Ustaz. baik. Oke, itu aja Pak Endang. Ya, itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, bijak. Afwan. Ya, yang harus dilakukan juga hendaknya mengumandangkan azan. Ya, karena Nabi SAW pernah beliau tiduran. Beliau ketiduran pada sholat subuh kesiangan beliau ya bersama beberapa orang sahabat. Kemudian setelah itu beliau alaihissalam tetap memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Ya, untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi kalau misalkan kita waktunya masih berdekatan ya di awal waktu ya, maka hendaknya kita mengumandangkan azan. Nah, kalau misalkan kita lupa, maka dalam hal ini juga dibolehkan kita mengumandangkan azan, akan tetapi azannya itu ya tidak dengar keluar, ya dengar keluar, ya khusus untuk jamaah yang kita sholat bersama mereka, ya, atau untuk kita sendiri, karena di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menganjurkan agar beliau, yaitu apabila beliau sedang mengembalakan kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu mengumandangkan azan, karena tidaklah engkau mengumandangkan azan melainkan itu akan menjadi saksi untukmu. Ya, tidaklah batu atau pepohonan ya atau apapun yang terlewati dengan azan itu melainkan itu akan menjadi saksi atas kamu. Jadi kalau misalkan sudah terlambat, misalkan setengah jam misalkan, sedangkan di mushola itu belum ada yang azan, maka azan tanpa mengeluarkan suaranya. Jadi azan untuk diri antum sendiri atau azan untuk beberapa jamaah yang bersamaan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat yang siangan ya dari melakukan sholat subuh. Jadi Bilal hanya mengumandangkan azan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Seperti itu. Jadi disukai ya untuk tetap dikumandangkan azan. Ya, walaupun sudah lewat gitu. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ustaz, izin bertanya lagi Ustaz, jika silakan. Untuk anak umur 7 tahun kan Ustaz, itu kan belum diwajibkan tapi sudah diajarkan sholat begitu saja. Nah, kira-kira nasihat apa yang cocok untuk anak umur segitu untuk memotivasi mereka bisa sholat tepat waktu, terutama sholat subuh, Ustaz? Syukran, Ustaz. Kalau khair. Ya. Nah, tentunya motivasi yang terbaik adalah yaitu motivasi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anak-anak segitu sangat senang sekali jikalau ditawarkan dengan segala hal-hal yang dia senangi. Ya, seperti misalkan bisa kita katakan pada anak kita,
Ya, adik mau rumah yang bagus nggak? Atau adik mau mainan nggak? Atau apapun lah yang dia sukai. Ya, mau, ya itu semua nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di surga. Misalkan, sediakan di surga. Nah, salah satu syarat kita untuk bisa masuk surga adalah sholat. Ya, adik mau nggak dicintai Allah? Kalau dia bilang mau, salah satunya adalah sholat. Ya, adik mau nggak nanti eh, apa namanya, kita semua bersama-sama di surga, mau sholat. Ya seperti itulah motivasi-motivasi yang tentunya eh, apa namanya, yang dapat mendorong anak-anak itu untuk menyukai sholat, itu dengan apa? Dengan menyebutkan kesukaan-kesukaannya, kesenangan-kesenangan dan seterusnya. Ya jangan kita katakan nanti diadab Allah loh, nanti ini loh, nanti ya, belum 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 ke sana, ya pikirannya belum ke sana anak-anak. Berbeda kalau dia sudah 10 tahun, ya karena Nabi SAW juga sudah membolehkan kita memukulnya. Ya tentunya kita barulah kita ingatkan tentang azab, tentang apa namanya, ancaman-ancaman yang terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Itu Allah. Syukran. Jazakallah khair. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Masih tersisa 5 menit. Dan untuk azan ini ada beberapa cara ya cara azan. Jadi ada azannya Bilal dan ada azannya sahabat yang lain. Ya, ada azannya sahabat yang lain. Itu semua warid. Ya datangnya dari Rasulullah SAW. Ya kita boleh menggunakan kedua-duanya. Hanya saja kalau misalkan kita menggunakan selain dari azan Bilal yang biasa kita dengar, ya kemudian dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka hendaknya kita tinggalkan. Ya, hendaknya kita tinggalkan. Maksud fitnah di sini itu adanya keributan nantinya di antara kaum muslimin dan seterusnya. Ya kita menghindari ini. Ya kita menghindari hal ini. Ya kecuali kalau misalkan kita tinggal di lingkungan pondok pesantren, ya kita ajarkan di pesantren itu tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian suatu waktu kita mengumandangkan azan, ya dengan azan selain Bilal, Abi Ma'zurah, itu azannya Abi Ma'zurah, ya maka silakan. Adapun iqamah, ya iqamah tidak ada cara selain itu, ya selain yang kita dengarkan. Seperti itu. Itu terkait dengan masalah azan dan iqamah. Baik, ada lagi? Tidak ada. Mungkin Ustaz ada sedikit Ustaz dari saya. Nah, silakan Pak Uus. Ini terkait adzan iqamah ini, apakah ada apa namanya batasan atau tuntunan antara jarak atau waktu antara adzan dan iqamah itu? Ya. Sekira-kira seperti apa? Apakah ada itu aja Ustaz mungkin. Terima kasih. Ya, ada jedahnya berapa lama gitu ya? Ya, baik. Untuk masalah azan dan iqamat sebetulnya tidak ada jedah yang ditentukan, ya apakah 10 menit, apakah 15 menit, apakah 20 menit atau lebih dari itu, tidak ada batasannya sebetulnya. Jadi ditegakkannya iqamah yaitu
atas izin dari imam. Atas izin dari imam. Jikalau memang ada imam di situ, ya, maka orang yang hendak mengiqamahkan hendaknya dia meminta persetujuan dulu dari imam. Ya, apakah sudah mulai ditegakkan? Kata imam, ya, barulah iqamah. Ya, ini dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal itu tidaklah beliau iqamah, melainkan ketika Rasulullah SAW sudah masuk masjid. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu sholat sunnah di rumah. Jadi tanda sholat dilakukan itu ketika Nabi SAW masuk masjid. Ketika Bilal melihat Rasulullah SAW masuk masjid, barulah Bilal iqamah. Ya, atau menurut persetujuan imam seperti yang Bilal lakukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayat beliau yang mengalami sakit yang sangat berat sehingga beliau tidak sanggup untuk mengimami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, mur Abu Bakr, ya, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Maka Bilal pun sebelum pelaksanaan sholat fardu, maka Bilal datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah sholat sudah bisa dilaksanakan? Kata Abu Bakar, sudah. Barulah Bilal iqamah. Ya, maka sangat baik sekali kalau misalkan masjid-masjid atau musola-musola itu memiliki imam rawatib. Ya, memiliki imam rawatib. Ya, agar apa? Agar tidak masuk ke dalam hadis yang terkait dengan kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Ya, di mana masjid itu tidak ada imamnya, kemudian yang jadi imam siapa? Ya, main dorong-dorongan. Ya, main dorongan. Ya, tidak ada imam, tidak ada isyarat dari imam, kemudian tidak ada izin dari imam, tiba-tiba orang iqamah. Ya, atau imam yang biasa datang belum datang, kemudian diiqamahkan. Ini khilafus sunnah. Ini menyelisih sunnah. Jadi intinya bahwasanya adzan dan iqamah itu jaraknya itu tidak ada batasannya secara hukum asal. Ya, secara hukum asal. Adapun jam, ya, jam digital ya yang ada di masjid-masjid itu jangan dijadikan patokan. Ya, itu hanya dijadikan tolak ukur aja. Bukan tolak ukur ya. Jadi persiapan aja. Tolak ukurnya adalah ketika imam itu datang. Kalau misalkan jam digital yang ada di mushola itu sudah berbunyi, sudah mengisyaratkan, sedangkan imam yang biasa mengimami sholat itu belum datang, maka jangan iqamah dulu. Karena untuk seseorang itu bisa menjadi imam, itu juga pun harus izin dari imam yang biasa mengimami sholat. Ya, karena sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya, Abu Bakar tidak inisiatif sendiri maju, ya, mengimami sholat. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya hampir sekitaran 20 hari yang dia tidak bisa keluar mengimami sholat jamaah, ya, dan orang-orang Khawarij maju saja tanpa izin, ya, kemudian juga seperti itu. Kita jangan mengikuti manhaj mereka. Walaupun jam digital itu sudah berbunyi tet, jangan langsung iqamah. Kita lihat dulu imamnya sudah datang atau belum. Kalau misalkan memang masjid itu memiliki imam rawatib. Ya, kalau misalkan tidak ada imam rawatibnya, maka kita lihat siapakah orang yang pantas untuk menjadi imam. Ya, karena imam itu memiliki syarat.
Kalau misalkan kita lihat, oh ternyata ada anak muda yang dia memang bacaannya bagus, pengetahuan tentang sholatnya ada, ya maka ini lebih didahulukan daripada orang tua yang cara bacaannya tidak bagus, kemudian juga pengetahuan sholatnya kurang. Ya, maka hendaknya orang yang hendak mengiqamahkan ini datang kepada anak muda ini. Ya, apakah Anda bersedia? Tawarkan dulu, apakah Anda bersedia untuk menjadi imam? Kalau misalkan iya, bolehkah saya iqamah sekarang? Silakan iqamah. Jadi adab dan iqamah pun juga ada adabnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini kalau mau dibahas akan panjang, ya mungkin ini dari saya Pak Us. Allahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan. Ya, iya. Nah, ya sudah jam 10.34. Ya mungkin Anda cukupkan sampai sini. Dan insya Allah mungkin di lain kesempatan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, kita bisa berjumpa kembali. Dan semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan manfaatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita mudah untuk bisa tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita semua di atas Islam dan di atas husnul khatimah. Allah Taala alam. Mungkin Anda tutup kajian ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Nah, wa iyyakum.